Melanjutkan episode sebelumnya, Suzao yang membuka gudang yang berisi sekumpulan zombie di dalamnya. Matilah. Jangan mendekat. Oh tidak, jalan buntu. Cepat keluarkan senjata kalian. Serang mereka. Lucy. Di mana pistolmu? Aku memberikannya pada 3 anak tadi. Sial. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi kau malah sok-sokan. Diam. Kita akan membicarakan itu setelah ini. URGH. Jangan mendekat. Ah. Tolong aku. Kemudian pria itu lengannya digigit oleh zombie itu. Setelah itu zombie itu mengincar wanita bernama Lucy. Tidak. Tidak. Kemudian Lucy berteriak meminta pertolongan. Tiba-tiba zombie itu tertembak di bagian kepalanya dan terjatuh. Lucy yang bertanya-tanya siapa yang membantuku. Bukannya mereka. Anak-anak tadi. Makan nih Tai. Liang Feifan. Kemudian Gao Fei dan Luolan menembaki para zombie itu dengan pistolnya. Setelah mereka selesai menembaki zombie itu, kemudian mereka bertiga maju menggunakan senjata pedang. Cukup. Kita tidak punya banyak peluru. Ganti senjata. Mengerti? Oke. Kemudian mereka bertiga membantai para zombie itu dengan mudah, dan orang-orang yang melihat kelompok Zhou Tianchen membantai zombie pun melongo melihatnya. Kau tidak apa-apa? Terima kasih. Senyum padaku Xiang Beiyao. Tidak. Menangislah untukku. Mereka ini. Aku kesini untuk mengembalikan ini padamu. Bagaimana bisa aku menerima itu? Aku kan sudah memberikannya, jadi sekarang itu milikmu. Ambil saja, aku punya banyak. Lucy, kan kau kaku begitu? Itu kan niat baiknya. Bro, kenapa kau tidak ikut kami saja? Lebih banyak lebih baik. Tidak perlu, aku tidak suka ada banyak orang. Lucy. Sepertinya dia menyukaimu, kenapa kau tidak membujuknya? Ngomong apa kau? Skueek. Xiang Beiyao. Kau tergigit? Apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tanya, apakah kau digigit atau tidak? Tidak, tentu saja tidak. Benarkah? Kalau gitu angkat celanamu. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Luka yang terinfeksi dengan Ebola akan kehilangan rasa dengan cepat, tentu saja kau tidak akan merasakannya. Menjauh dariku atau akan kutembak. Kau harusnya tahu apa yang akan terjadi jika kau digigit. Daripada mengarah pistolmu kepadaku, kau tidak menggunakannya untuk mengakhiri dirimu sendiri. Tidak. Aku tidak mau mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Awas. Eka. Hei, jangan lari. Tidak perlu mengejarnya, dia sudah mati. Tian Cheng, ada yang datang. Aku tahu. Setelah Suzao berlari meninggalkan mereka. Kemudian setelah beberapa saat terdengar suara teriakan Suzao. Kemudian muncul zombie yang telah berevolusi menjadi infected level 2. Roar. Monster. Kalian pergilah duluan. Lalu. Bagaimana denganmu? Kau hanya akan jadi beban jika tetap di sini, jadi pergilah. Cepat. Sebelum terlambat. Bertahanlah. Kami akan mencarikan bantuan. Roar. Kemudian Zhou Tianchen terbang ke arah infected level 2 itu kemudian menendang kepalanya. Jangan berisik. Zombie itu terpental jauh setelah ditendang Tianchen. Ini adalah sepenuhnya infected level 2. Dia bisa memanggil bantuan dari sekitarnya. Tapi infected di sekitar sini sudah mati semua, jadi itu tidak berguna jika dia berteriak-teriak sampai suaranya habis. Aku akan menyerahkan dia pada kalian, kalian sudah berlatih cukup lama, sudah saatnya praktek. 2 lawan 1, tidak pakai pistol, jangan kalah. Lihat baik-baik. Ini akan segera selesai. Kemudian Luolan dan Gao Fei melompat ke arah zombie level 2 itu untuk menghabisinya. Pak Li, lebih cepat. Aku sudah melakukan yang terbaik. SIS Yun. Lihat itu mereka. Oh benar. Berhenti. SIS Yun.
Cepetan. Selamatkan mereka. Tenang dulu, bicara pelan-pelan. Tidak ada waktu lagi. Ikuti aku akan menjelaskannya sambil jalan. Anak-anak itu apakah mereka kuat? Mereka telah mengalahkan sekelompok zombie, tapi ada monster yang muncul. Seperti saat kalian membutuhkan 10 orang agar kalian bisa mengalahkannya. Apa? Setelah itu mereka sampai di depan gudang itu. Pertahankan posisi. Dengar perintahku ketika kita masuk. Siap. Ayo. Setelah pojol sini. Apakah di sini? Kenapa sunyi sekali? Mungkinkah? Tunggu aba-abaku. 3, 2. Sekarang. Kemudian SISU kaget melihat zombie yang sudah tergeletak tidak bergerak, dan melihat Zhou Tianchen yang sedang udut dan yang lainnya sedang bersantai sambil memakan permen. Kerja sama kalian biasa saja. Kau, spesialis serangan jarak jauh, kenapa kau maju bersamaan dengan bocah Luo? Kau pikir kau tak terkalahkan setelah mencapai tahap 1? Aku hanya ingin jadi pria. Hehe. Kenapa kau tertawa? Apa kau mau adu kekuatan dengan zombie level 2 hah? Ye. Aku hanya ingin mencobanya. Pokoknya, aku tidak senang dengan hasil kali ini. Jika aku tidak ikut campur, kalian berdua bisa mati. Ya, kau benar bos. Tianchen, ada orang. Jangan panik. Menghirup rokok. Kalian cari apa? Siapa kalian ini? Kau kan? SIS Yun, tunggu. Mereka teman, mereka adalah orang baik. Mereka menyelamatkan kami. Kalian berhasil mengalahkan sekelompok zombie hanya. Bersama yang besar hanya dengan kalian bertiga? Benar juga, dia di sini. Hongdi. Kenapa kau hanya menatapku nyaimu? Dia mendapat julukan assassin nomor 1 setelah mengeliminasi target yang dilindungi dengan ketat dan bisa melarikan diri dengan selamat. Hongdi adalah orang yang terkenal di kehidupanku yang sebelumnya. Dia juga pernah menyelamatkan hidupku sekali. Bocah, jawab pertanyaanku. Apa kau tuli? Kenapa kau tidak menjawab? Bukan apa-apa, kau hanya mirip dengan orang yang aku sayangi. Aku salah mengenalmu. Haha, kau tidak pinter gombal. Dia masih saja semarak seperti biasanya. SIS Yun, ajak dia gabung ke base, dia sangat kuat loh. Aku tahu. Bocah, kau lumayan juga, ikutlah denganku. Siapa yang kau panggil bocah? Kenang. Bangsat kau. Terus kenapa jika aku datar, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kau pikir dadamu yang gede itu hebat? Apa kau pimpinan base? Tidak, pimpinan kami adalah Lin Sheng. Apakah si Lin Sheng ini yang memecahkan kasus Red Butterfly? Kasus Red Butterfly? Wajar saja kalau kau tidak tahu. Itu adalah kasus pembunuhan terbesar di kota Ji, korbannya adalah para petinggi atau pengusaha kaya. Ditambah lagi setiap korban akan memiliki tanda kupu-kupu merah di samping mereka. Pembunuhan berantai itu sehebat itu? Tentu saja, tapi perwira Li Sheng lebih hebat lagi. Dia bisa menangkap kriminal itu sendirian. Perwira? Pembunuh Red Butterfly? Polisi? Mungkinkah? Aku terima tawaranmu. Kau mau ikut kami kembali? Apa? Apakah kau sudah berubah pikiran? Tidak? Ayo. Sial. Pabrik Siwei. Sudah bersih dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Bos bilang untuk hati-hati dan tidak banyak membuat gerakan. Tapi kita tidak boleh kembali dengan tanpa membawa apa-apa. Kakak kedua, cepat pikirkan ide, dengan begitu kita bisa menenangkan bos ketika kita kembali. Berhenti omong kosong, bukankah baru saja menemukan tos serba? Cek sana. Bawa senjata untuk jaga-jaga. Kemudian pria itu masuk ke dalam tos serba itu dengan membawa senjata di tangannya. Masuklah, dan mulai angkat-angkat. Terdengar suara yang membuat pria itu waspada. Apa itu? Keluar. Kalau tidak akan kutembak. Jangan tembak. Kami manusia. Ayo si cantik. Jangan tembak. Lokasi di tempat benteng Lin Sheng, yang terlihat Zhou Tianchen dan yang lainnya sedang berpestas. Saudara. ZHO, aku tidak punya banyak tapi aku harap kau bisa memaafkan kami atas jamuan buruk kami ini. Oh kau terlalu baik, aku pikir ini sudah sangat baik.
Ni. ISHSHOGUD. Tu gaud. Cini enak bangeti terlau enak. Ya, ya. Seperti yang aku duga, Ling Sheng ini adalah si pimpinan di kehidupanku yang sebelumnya. Dia memiliki salah satu base terbesar untuk para survivori dan Hong kekasihnya. Aku sangat beruntung aku bisa bertemu dengan Red Butterfly dan si pemimpin. Aku bisa menebak kalian ini masih sangat muda, tapi tangguh. Kau pernah berlatih sebelumnya? Kami berlatih sendiri, dan itu hanya hobi. Kalau begitu kalian bertiga pasti orang jenius. Zetuo Tiancheng dan teman-temannya berhasil membunuh yang besar. Mereka sangat kuat. Benar. Mereka membunuhnya hanya dengan berlatih, itu sangat menegangkan. Saudara Tiancheng, kenapa kau tidak menetap di sini saja? Kita akan saling membantu seterusnya. Aku bisa memberimu satu regu penuh untuk kau pimpin. Apa? Ketua Lin, bukannya kau bilang kalau kamilah yang akan memimpin timnya? Itu adalah pasukan terkuat di base kita ini. Bagaimana kau memberikannya kepada orang luar? Duduk. Apa yang kau katakan di depan tamu kita? Aku tidak peduli. Regu itu adalah harapan base kita ini. Aku tidak akan setuju memberikannya kepada orang lain. Belum lagi mereka hanyalah bocah. Siapa yang kau panggil bocah? Berani mengatakannya lagi. Aku tidak takut denganmu. Bocah, aku akan menghajarmu. Duduk. Hei, tenang. Gadis yang suka marah mudah keriput. Ketua Lin, aku ada perlu, aku duluan. Ayo, ini. Saudara Zetuo, bawahanku punya temperamen yang buruk, aku harap kau tidak tersinggung. Itu bukan apa-apa. Ketua Lin, aku tidak datang ke sini untuk gabung denganmu, akan tetapi aku ingin bertransaksi denganmu. Transaksi? Lucy, bawa yang lain keluar, ada sesuatu yang harus kami diskusikan. Oke. Transaksi apa yang ingin kau lakukan denganku? Kami membutuhkan beberapa perlengkapan, amunisi, dan senjata berat dan sniper rifle. Di dunia ini, senjata adalah alat yang bisa menyelamatkan nyawa. Aku tahu itulah kenapa aku datang ke sini dengan sesuatu yang bagus untuk ditukar. Apa itu? Obat-obatan. Itu seharusnya cukup setimpal kan? Obat-obatan. Macam apa? Antibiotik, obat flu biasa, perban, ethanol dan lain-lain. Sheng, ini. Benar itu menggoda tapi aku harus mendiskusikannya dengan yang lain dulu. Bukankah mereka hanya bocah? Apa sih yang dipikirkan Ketua Lin? Kau tahu apa artinya jika regu itu diberikan kepada anak-anak itu? Apa? Di base ini hanya ada 3 regu seperti itu. 1 di bawah Ketua Lin, 1 di bawah Liun, dan 1 lagi di bawah kita. Milik siapa yang akan diberikan kepada mereka? Milik kita. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bukankah itu seperti melompat dari pendatang baru ke ranking tertinggi? Aku tidak terima. Aku sudah melakukan banyak hal agar bisa sampai di posisi ini. Bagaimana bisa aku membiarkan para bocah yang baru datang tuh mendapatkan perlakuan yang sama? Aku tidak peduli. Aku tidak akan memberikan regu kita kepada mereka. Diam, mereka datang. Oh, kau terlalu baik Ketua Lin. Saudara Zetuo hebat menahan minuman keras, kita akan minum-minum lagi lain kali. Bocah sialan. Yun, aku serahkan Bro Zetuo kepadamu. Carikan ruang istirahat, aku masih ada urusan lain yang harus kuatasi. Jangan khawatir, serahkan semua padaku. Lakukan apapun sebisamu, usahakan memuaskan mereka, akan jadi yang terbaik jika kau bisa membuat mereka tetap tinggal. Mengerti, baiklah, aku akan mengantar kalian ke kamar kalian. Wow, ruang yang bagus. Tembok kota kuno ini digunakan sebagai tempat wisata. Tempat ini dibangun oleh keluarga kerajaan jadi bangunannya muruk. Oh begitu, Shin bilang. Semua yang ada di sini adalah barang antik yang tak ternilai, dan mereka harus dilindungi, jadi dia hanya mengizinkan kalian tinggal di sini semalam saja. Wah hebat. Kalau gitu istirahatlah yang tenang. Makasih. Sial, Ketua Lin membiarkan mereka memakai kamar itu. Benar, dan aku masih tinggal di tenda. Bangsat, aku tidak tahan lagi. Apa yang kau lakukan? Mereka tamunya Ketua Lin. Aku tahu yang boleh aku lakukan dan yang tidak. Kalian, keluar. Ahli, apa yang mau kalian lakukan? SIS Yun, jangan menghalangiku. Aku datang ke sini untuk kenalan dengan mereka.
Bodoh, nonton ini akan menyenangkan. Namamu Zetuo Tiancheng? Ada apa? Aku ahli, senang bertemu denganmu. Kau ingin jabat tangan denganku? Tidak boleh. Aku tahu sopan santun. Ahli, jangan lakukan ini, mereka adalah tamu kita. Kenapa? Aku tidak boleh mengekspresikan pertemanan? Kau, kekuatan genggamku 170 kg, aku akan meremas tanganmu. Senang bertemu dengan Mi. Hehe. Ada apa ini? Orang ini tidak bereaksi sama sekali. Bro, nih. Hei, bisakah kau melepaskan? Aku masih belum selesai. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menahannya. Ayo, otot yang bagus. Bagaimana bisa? Tangan anak ini sekeras baja. Aku tidak bisa melakukan apapun. Hei Dungu, kau bilang namamu ahli, kan? Aku Luo Lansha. Senang bertemu denganmu. Hehe. Lepas Aan. Kemudian si ahli gendut itu menangis dan lari meninggalkan mereka. Ahli, kau. Jangan bicara. Aku ingin waktu sendiri. Wei Dong. SIS. SIS Yun, ada apa? Jangan coba-coba lakukan apapun. Apa maksudmu? Berperilakulah yang baik. Awas kalian, para bocah. Reaksimu terlalu lamban, masih perlu banyak latihan. URGH. Terima kasih atas bimbingannya, Kak Dong. Istirahat sebentar, kita lanjutkan nanti. Mereka lagi. Zetuo Tiancheng. Zetuo Tiancheng. Kenapa kau di sini? Aku mengajak mereka lihat-lihat. Bagaimana latihanmu? Sudah terbiasa dengan tempat latihan kami? Aku baik, aku bisa mengatasinya. Ketua Lin adalah orang yang sangat baik dengan orang-orang yang memiliki bakat, selama mereka mau tinggal. Kau harus mempertimbangkan transaksiku. Dia Zetuo Tuancheng. Dia di sini. Siapa dia? Dia adalah orang pro yang menyelamatkan kami kemarin. Itu mereka. Aku dengar mereka berhasil mengalah yang besar hanya bertiga. Itu benar? Sepertinya kalian sangat populer. Itu malah merepotkan. Zetuo Tiancheng, bisakah kau mengajariku? Benar. Ken kau tidak jadi pelatih kami? Kau jauh lebih kuat daripada Wei Dong. Sialan bocah itu di sini untuk pamer lagi. Bermalas-malasan lagi. Cepat kembali latihan. Wah. Teman, ini adalah tempat berlatih, orang luar tidak boleh ke sini. Zetuo Tiancheng adalah penyelamat kami. Wei Dong, jangan keterlaluan. Aku punya wewenang di tempat latihan. Hari ini kita latihan seni bela diri. Aku tidak mau orang lain mencurinya. Siapa yang peduli dengan seni bela dirimu yang jelek itu? Apa katamu? Ayo pergi, kita tidak diizinkan di sini. Bodoh. Kau. Aku minta maaf, Wei Dong keterlaluan. Zetuo Tiancheng, jangan marah. Kita bertemu bisa dibilang takdir, jadi aku akan memberimu saran. Orang seperti dia, bisa membuat kalian terbunuh. Maksudmu Wei Dong? Benar. Bocah bangsat. Aku sudah berusaha dengan keras di tempat ini, kenapa dia mendapat perlakuan yang sangat berbeda saat dia ke sini? Bocah sialan. Tunggu. Apa? Zetuo Tiancheng. Apa kau berani bertarung melawanku? Bertarung? Kalahkan aku dan tempat latihan ini jadi milikmu. Aku tarik lagi kata-kataku tadi. Orang bodoh seperti dia, akan membunuh dirinya sendiri. Apa katamu? Bangsat. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian Wei Dong maju dan menyerang Zetuo Tiancheng. Namun pukulannya dihentikan oleh Gao Fei dengan mudah, sambil memandang rendah Wei Dong. Kau harus melewatiku dulu, jika kau ingin melawan Tiancheng. Akan kukabulkan permintaanmu. Wei Dong menyerang dengan kakinya. Kemudian Gao Fei dengan cepat berbalik menyerang dengan cepat yang membuat Wei Dong terpental jauh. Cepat sekali. Cukup, ayo. Ketua Lin, kita tidak boleh membiarkan orang luar terus di sini.
Mereka menyelamatkan orang kita, mereka bukan orang luar. Kalau begitu kita tidak boleh memberikan salah satu regu kita kepada mereka. Wei Dong, kau selalu seperti ini. Aku sudah mengatakan padamu untuk tidak menekan para pendatang baru. Tapi kali ini berbeda. Dia punya kemampuan. Bagaimana denganmu? Juga soal ahli, jika hal seperti itu terulang jangan menyalahkanku atas akibatnya. Ketua Lin, kau salah. Cukup, aku bagaimana temperamenmu, jadilah orang yang lebih terbuka nantinya. Baiklah. Aku mengerti. Aku dengar Wei Dong dihancurkan. Dia pantas mendapatkannya. Cepat atau lambat dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan. Buka gerbangnya. Kakak, Dong. Kak Dong, apakah kau keluar? Kenapa kau punya masalah dengan MU? Tidak, tentu saja tidak, silahkan. Bocah sialan, kau pikir kau bisa seenakmu, awas kau. Bro, kau bisa tahan sama Ciuha? Tidak apa, Ketua Lin kau sendiri juga tidak buruk. Bro, jujur saja, aku ingin kau tetap bersama kami kekurangan orang sepertimu. Selama kau mau tinggal, kau bisa mengelola base di masa depan. Lupakan, aku tidak bagus dengan hal seperti itu, aku punya saran lain. Saran? Kau tidak boleh tetap di sini, di kota Ji, lebih baik kau cari tempat lain. Oh, kau juga punya ide yang sama. Kota Ji adalah tempat yang kecil, sangat kekurangan dalam bidang persediaan, populasi dan perlengkapan, kalau cuma sebentar itu tidak apa-apa, tapi untuk jangka panjang semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Sepertinya Ketua Lin adalah orang yang panah dia. Jadi, apa saranmu? Aku ingat kalau pemimpin menetap di kota Huabe. Mereka melalui banyak kesulitan. Apa yang akan terjadi jika aku memberitahunya di awal? Kau tidak perlu ragu memberikan saran, katakan apapun itu. Bagaimana kalau kota Huabe? Kota Huabe? Kota Huabe adalah kota terbesar yang ada di Cina Tengah, dan dikelilingi oleh pegunungan, air sungai mengalir melewati kota, yang bisa dijadikan pertahanan alami. Yang paling penting adalah di sana ada zona militer, yang artinya ada senjata. Bagus, bro, ikutlah bersama kami juga. Terima kasih, aku menghargai itu, tapi aku masih ada keperluan. Baiklah, jika saat kau membutuhkan bantuanku, kau bisa datang kepada kami, aku Lin Shengi akan siap membantu. Makasih. Ketua Lin, tentang perlengkapanku yang aku minta. Itu. Kami sangat kekurangan di perlengkapan, dan hanya ada 2 sniper rifle. Aku mengerti. Tapi, jika bro mau membantu kami, aku akan memberikan sniper rifle gratis. Apa yang kau butuhkan? Apa kau tahu tentang stasiun tenaga air? Stasiun tenaga air? Maksudmu, stasiun tenaga air yang ada di samping kota Ji? Kota Ji memiliki stasiun tenaga air? Itu benar. Sebelum kau datang ke sini, kota Ji memiliki 3 grup utama, pabrik Siwei, tembok kota kuno, dan yang terakhir stasiun yang ditempati oleh Long. Stasiun tenaga air, tidak buruk. Si Long itu, sangat pandai, tapi dia melakukan segala hal secara gila-gilaan. Kau ingin kami melenyapkan mereka untukmu? Benar. Mereka adalah sekelompok orang gila. Mereka merampok-merampas, mereka juga sering menyerang. Kami akan tinggal di sini selama 1 tahun. Jadi, Fei, aku siap dengan ini. Bagaimana denganmu? Apapun keputusanmu. Bro Zetuo, kau memang orang yang terus terang. Jadi akan kita lakukan sesuai rencana. Aku menolak. Aku tidak ingin membahayakan nyawa kami hanya demi senjata api, kau bisa menyimpannya. Besok pagi kami akan pergi. Ini. Ayo. Bro Zetui, yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Jika kau mengalami kesulitan ke depannya, kau bisa mencari kami. Baklah, makasih. Apakah semuanya siap? Nanti ikuti aba-abaku, ayo. Ada apa ini? Ketua Lin. Gawat, Kak Long membawa orang-orangnya menyerang kita. Apa? Bagaimana mungkin? Semuanya. Serang. Kakak kedua, bagaimana keadaannya? Step. Langkah kaki bos. Bisakah kali menjatuhkan dalam waktu setengah jam? Sulit mengatakannya,
meski serangan pertama akan membunuh beberapa. Mereka so tangguh. Anak buah Li Sheng memang tidak buruk. Aku akan menyerahkan ini kepadamu, kau harus menjatuhkan mereka. Semuanya maju. Bunuh mereka semua. Rebut tempat ini dan wanita dan makanan mereka akan jadi milik kita. Serang, lanjut. Kak Long, apakah sudah ada kabar? Jika kita berhasil, kau akan dapat hadiah yang besar. Makasih Kak Long. Makasih. Tapi jika kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Gagal? Bukankah kau bilang mereka mengganti giliran jaga di jam segini? Kenapa orangku masih belum rebut tempat ini? Kak Long, di dalam ada Lin Sheng, dan serangan pertama kita berhasil Mi. Dengar. Aku tidak mau dengar alasan apapun, aku ingin hasil. Aku ingin mendapatkan makanan. Orang. Perlengkapan. Wah. Aku akan menugaskanmu di satu tim. Pergi dan bantu serangan di gerbang selatan. Kau harus berhasil. Aku mengerti. Aku akan berhasil. Lalu kenapa kau masih di sini? Aku akan pergi sekarang. Kak Long, meskipun kita memiliki keuntungan, Lin Sheng dan anak buahnya bukanlah amatur. Jangan khawatir. Aku datang dengan persiapan. Ketika kita sampai di dinding kota kuno, bunuh Wei Dong, jangankan biarkan orang lain tahu, bilang saja dia mati saat serangan. Mengerti? Mati. Sial. Li sangat tangguh. Apakah ada orang di sini yang pandai menembak? Cepat bunuh orang yang ada di sana. Aku akan melakukannya. Aha. Kalian bangsa tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mati. Awas. Tiba-tiba Zhou Tiancheng datang entah dari mana kemudian mendorong Wei Dong untuk menghindari peluru itu. Makasih. Bro. Sial. Fei, aku serahkan ini padamu. Mengerti. Hempeh, kau berani melawanku. Gawat. Kemudian orang itu tertembak tepat di kepalanya. Mati. Oh gawat. Tanganmu tidak apa-apa. Kalian. Kami akan mengatasi tempat ini, kau bawa temanmu bantu Ketua Lin. Pemanasan. AIEA serahkan pada kami. Malam ini akan jadi malam yang beruntung. Jaga benteng, kita tidak boleh membiarkan mereka masuk. Ketua Lini di gerbang selatan tidak banyak orang, kirim orang untuk bantuan. Di mana kita bisa cari orang sebanyak itu? Yun, kau punya keyakinan bisa mengalah Long? Tidak. Orang itu lebih hati-hati daripada yang kuduga. Kenapa kita tidak minta bantuan Zhou Tiancheng? Tidak, mereka adalah tamu kita. Mereka tidak perlu membahayakan diri karena kita. Ini adalah masalah kita, dan kita akan menyelesaikannya sendiri. Bawa satu tim, tidak perlu membunuh, cukup tekan mereka. Baik, Kak Long. Kenapa kalian berdiri di sana saja? Ikuti aku. Kak Long, kita terlalu banyak buang-buang peluru. Buang-buang? Di dalam keahlian menggunakan senjata api, pengalaman praktek, Lin Sheng dan orang-orangnya jauh lebih ahli. Kalau kau pikir bisa membunuhnya dengan mudah? Ini. Aku akan mengalihkan perhatian ke gerbang selatan. Dengan begitu yang ada di utara bisa merebut gerbang utara lebih cepat. Wow! Kak Long sangat cerdas. Jangan hanya menjilatku, masih banyak yang perlu dilakukan. Sial, berapa banyak sih peluru yang mereka miliki? Kita tidak bisa terus-terusan begini. Kita harus membantu gerbang selatan. Bangsat, kakekmu ada di sini. H.V. Li, Ketua Lin. Aku datang tepat waktu kan? Kenapa kau di sini? Bagaimana dengan gerbang selatan? Kami baru saja dari sana. Zhou Tiancheng dan temannya ada di sana. Hanya mereka bertiga. Jangan khawatir, mereka bertiga sangat kuat. Latar belakang berpindah ke sisi Zhou Tiancheng dan kawan-kawan. Luolan yang sedang menembaki para keroco itu dengan senjatanya. Kemudian Zhou Tiancheng yang menghindari ledakan melompat ke belakang dan melihat pria gendut. Pria gendut itu dijadikan perisai untuk menutupi Zhou Tiancheng dari tembakan lawan. Bangsat, berani-beraninya kau menggunakan saudaraku sebagai perisai. Kemudian pria itu tertembak dari atas, tembakan itu bersalah dari Gao Fei yang menyerang dari atas benteng.
Bagus. Itu kan. Tian Cheng, itu Wei Dong, pengkhianat itu bersama mereka. Wei Dong? Aku ke sana. Tangkap dia hidup-hidup. Siap. Kecepatannya meningkat lagi. Sial. Lelucon macam apa itu? Mereka bukan manusia. Aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapku kalau tidak aku mati. Halo. Ah. Sial. Hehehehe. Bocah, turunkan aku, sekarang juga. Tidak. Jika bukan karena Kak Tian Cheng, aku pasti sudah membunuhmu. Lepaskan aku. Diamlah di sana dengan Pao, Kak Tian Cheng akan mengatasimu nanti. Lepaskan aku. Selesai. Kak Tian Cheng. Wow, dia menggantung dengan baik. Jadi itu kau yang membawa si Long ke sini. Kau bahkan memberitahunya tentang pertahanan tembok kota kuno ini. Terus kenapa? Tidak ada yang lebih aku benci dari pengkhianat. Apa yang kau tahu? Aku telah melakukan sebaiknya untuk tempat ini. Tapi kalian terus saja menginjak-injakku meskipun baru saja datang ke sini. Jika aku tidak mendapat apa yang harusnya aku dapatkan, kau tidak akan mendapatkannya. Tolol. Turunkan dia, si tolol masih berguna. Mengikatnya seperti itu tidaklah mudah. Berhenti main-main, ada hal penting yang harus dilakukan. Baiklah. Hihehe. Tunggu. Ayo jalan dasar tolol. Wei Dong tertang. Mereka bertiga bukan manusia, aku harus melaporkan ini pada Kalong secepatnya. Ada orang yang memperhatikan kita. Mati. Sial. Nyaris. Aku hampir mati. Apakah dia mati? Tidak, dia menghindar. Gak penting, ayo lanjut. Orang-orang itu terlalu menakutkan. Latar belakang kemudian berpindah ke Lin Sheng yang saat ini berhadapan dengan kelompok Silong. Lin Sheng, menyerahlah dan aku akan membiarkanmu hidup. Jangan pernah berharap. Seperti yang kau lihat, aku orang lebih banyak punya senjata lebih banyak, kau tidak bisa lanjut lagi. Aku menganggapmu sangat berbakat jadi aku mengajakmu untuk bergabung denganku kita bisa membangun base bersama. Aku Lin Sheng tidak akan pernah membungkuk kepada orang sepertimu. Kita akan melawan masih belum jelas siapa yang akan menang siapa yang kalah. Itu benar. Kami tidak takut denganmu. Sini jika kalian punya nyali. Hemp, dasar orang-orang kasar. Apakah ada info dari gerbang selatan? Aku Supaskar untuk melihat, sebentar lagi dia kembali. Kita akan mengulur waktu kita akan menang setelah gerbang utara dijeboli. Jadi ini ya si Brolong, tidak perlu menunggu lagi. Orang-orangmu sudah terbunuh semua. Ah, orang-orang kau? Jangan khawatir Ketua Lin, gerbang selatan sudah terurusi. Ke sini. Brolong, apa kau mengenal orang ini? Kak Long, tolong aku. Wei Dong,